Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Jadi perkenalkan saya Dokter Virial, dokter yang akan memeriksa Ibu pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu Ibu dengan Ibu siapa? Aura, Dok. Dengan Aura ya. Usianya berapa tahun? 18 tahun. Oke, saya panggil adik saja ya. Iya. Sekarang SMA, kuliah, Kuliah, Dok. kuliah ya. Adik Aura tinggal di mana? Di Sudiang, Dok. Sudiang ya. Di Sudiang. Oke, datanya sudah lengkap. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan nervus cranialis kepada adik. Nah, nervus cranialis itu apa? Jadi nervus cranialis itu nervus yang keluar dari kepalanya adik yang nanti akan mempersarafi beberapa bagian di tubuhnya adik ini. Nah, nervus cranialis itu ada 12. Jadi ke-12 nervus cranialis ini akan diperiksa pada pemeriksaan ini. Apakah ke-12 nervus cranialis itu memiliki fungsi yang sesuai dengan fungsi semestinya, dan apakah fungsi-fungsi dari ke-12 nervus itu berjalan dengan baik dan tidak ada gangguan di ke-12 nervus tersebut. Jadi masing-masing nervus punya jenis pemeriksaan yang berbeda, Dek. Nah, mungkin dalam pemeriksaan nanti adik akan merasakan sedikit ketidaknyamanan karena ada beberapa hal yang akan saya lakukan. Mungkin adik juga merasa sedikit risih dan tidak nyaman. Nah, sebelum melangkah ke pemeriksaan, adik punya hak untuk menolak pemeriksaan ini. Tapi adik juga berhak untuk melanjutkan pemeriksaan ini. Jadi bagaimana, apakah adik mau melanjutkan pemeriksaan ini dan bersedia untuk diperiksa? Iya, bersedia, Dok. Bersedia ya? Iya. Oke, jadi seperti yang tadi saya sudah jelaskan, di depan adik ini semua adalah instrumen-instrumen tesnya. Jadi ini ada alat dan bahannya yang nanti akan saya lakukan pemeriksaan kepada adik. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, saya cuci tangan terlebih dahulu ya. Iya, Dok. Oke, baik. Jadi di sini saya sudah melakukan cuci tangan. Jadi yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan nervus 1, yaitu olfaktorius. Jadi nervus 1 ini akan berkaitan dengan fungsi penciumannya adik. Saya akan memeriksa apakah penciuman adik ini berfungsi secara normal atau tidak. Jadi saya harus menutup mata dulu ya. Permisi. Oke. Adik bisa minta tolong tutup salah satu lubang hidungnya. Ditutup rapat ya. Jadi saya berikan. Ibu, adik bisa cium baunya? Iya, bisa, Dok. Oke, tutup sebelahnya lagi. Ya, adik bisa cium baunya? Iya, bisa, Dok. Oke. Matanya masih tertutup. Saya tanya, apa sih yang tadi saya berikan kepada adik? Itu apa? Bau apa? Bau kopi, Dok. Bau kopi ya? Iya. Apakah penciuman adik di lubang hidung sebelah kanan atau kiri merasakan intensitas bau yang sama? Sama Iya, baunya? sama, Dok. Kekuatan penciuman baunya juga sama ya? Iya. Tidak ada yang dominan dan tidak ada yang berkurang ya, Dek? Oke, bagus. Jadi saya lepas ya. Jadi karena adik juga tadi sudah menjawab, jadi untuk nervus 1 mengenai berkaitan dengan fungsi penghidu atau penciumannya adik itu normal ya, jadi bagus. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemeriksaan berikutnya, yaitu pemeriksaan celah dari palpebra. Nah, di sini itu akan menilai nervus 3-nya adik. Nah, nervus 3 ini berkaitan dengan yang tadi celah palpebra. Jadi coba adik bisa lihat saya. Oke. Jadi berkaitan dengan hal tersebut, celah palpebranya bagus. Kemudian untuk kelopak matanya juga kondisinya bagus. Jadi tidak ada kelopak mata yang menurun. Jadi kondisi kelopak mata intak pada tempatnya. Coba adik tutup mata. Ya, permisi ya, saya sentuh. Tolong dibuka. Oke, pada saat saya meminta untuk menutup mata, adik bisa melakukan. Kemudian pada saat saya meminta membukanya, adik juga berhasil membuka kelopak mata dengan kekuatan yang baik. Saya bisa rasakan dari perlawanan yang diberikan dari tangan saya yang ada di atas kelopak matanya adik. Jadi untuk pemeriksaan nervus 3-nya ini bagus. Selanjutnya setelah 2 pemeriksaan tadi, kita ke pemeriksaan inspeksi dari pupil. Jadi adik bisa lihat saya. Oke, jadi berdasarkan inspeksi pupil, saya melihat kondisi pupilnya bagus. Jadi isokor, jadi isokor itu kondisi
dia simetris antara kanan dengan kiri. Kemudian bentuk pupilnya juga bagus, bentuknya bulat. Kemudian tepinya juga rata, tidak ada gerigi-gerigi di pinggiran pupilnya. Jadi bagus ya. Jadi kita sudah melakukan 3 pemeriksaan. Kita lanjut ke pemeriksaan berikutnya ya, Dek. Selanjutnya kita ke pemeriksaan respon pupil terhadap cahaya. Nah, jadi di sini saya akan memberikan cahaya kepada pupil matanya Adek. Di sini akan ada dilakukan 2 pemeriksaan cahaya, yaitu cahaya langsung dan cahaya tidak langsung. Nah, ketika saya menyalakan pen light ini, tolong Adek jangan berfokus ke cahaya yang muncul dari pen light ini. Adek bisa melihat jauh, terserah mau titik fokus penglihatannya di mana, asal jangan di center ini ya. Oke, kita mulai ya, Dek. Oke, jadi refleks cahaya langsungnya bagus. Ketika saya center mata sebelah kiri, pupil sebelah kirinya ikut mengecil, yang artinya respon pupil terhadap cahayanya bagus. Saya coba center mata yang sama, tetap seperti tadi ya, Dek, jauh. Oke, respon cahaya tidak langsungnya juga bagus. Ketika saya center pupil kiri, pupil sebelah kanan juga ikut mengecil, yang artinya juga respon pupil terhadap cahaya tidak langsungnya juga bagus ya. Nah, selanjutnya kita ke pemeriksaan yang kelima, yaitu kita ke pemeriksaan gerakan bola mata. Nah, jadi di pemeriksaan belum dulu ya, kita tidak boleh digerakkan bola mata dulu. Jadi kita lihat respon pupil terhadap benda yang dekat. Jadi yang pertama Adek lihat jauh dulu, nanti saya mendekatkan benda ke dekat mata Adek ya. Tolong diikuti ya. Coba lihat jauh lagi. Oke, jadi respon pupilnya terhadap benda dekat bagus. Normalnya memang pupil harus mengecil ketika mata itu melihat dekat. Jadi respon melihat dekatnya bagus. Selanjutnya kita ke gerakan bola mata. Jadi di sini ada objek bendanya. Adek fokus di ujung sini ya. Saya akan berikan gerakan yang nanti Adek harus mengikuti melalui bola mata. Tapi kepalanya Adek jangan ikut bergerak ya. Cukup matanya saja yang ikut mengikuti objek. Oke? Saya mulai ya. Oke, bagus. Tadi waktu saya meminta mengikuti, apakah objek masih terlihat satu atau ada bayangannya, Dek? Satu saja, Dok. Oh, cuma satu ya? Iya. Berarti tidak ditemukan diplopia pada Adek, bagus. Dan juga untuk gerakan bola mata itu kan menilai nervus 3, 4, dan 5. Jadi nervus 3, 4, 5-nya bagus. Karena tadi Adek bisa berhasil mengikuti objek yang gerakan objek yang saya minta. Nah, selanjutnya kita ke pemeriksaan kekuatan otot temporalis dan kekuatan otot masseter. Jadi di sini saya minta tolong kepada Adek untuk merapatkan gigi atas dan gigi bawahnya. Coba dirapatkan. Permisi ya. Coba buka rapatan giginya. Rapatkan lagi. Oke. Coba buka rapatan giginya. Rapatkan lagi. Oke. Bagus ya. Nah, jadi kekuatan ototnya bagus. Ketika tadi Adek merapatkan giginya, semua otot berkontraksi dengan baik, baik itu otot masseternya maupun otot temporalisnya. Nah, selanjutnya kita ke pemeriksaan sensorik dari wajahnya Adek ya. Jadi di sini, oke, ya bisa mendekat, Dek. Adek rasakan ini? Iya, rasa, Dok. Kalau yang di sebelah kiri rasa? Iya. Ini? Iya, Dok. Rasakan ya. Kalau yang di sebelah sini juga masih dirasakan? Iya. Oke, daerah sini? Iya, dirasa, Dok. Rasakan ya. Kalau daerah sini, Dek? Iya, bisa, Dok. Dirasakan ya. Oke ya, sudah. Jadi untuk sensorik wajahnya bagus karena bisa merasakan di semua percabangan nervus trigeminus, baik itu untuk ophthalmicus, maksila dan mandibulanya. Semua areanya bagus. Selanjutnya kita ke pemeriksaan, kalau tadi sudah sensorik, sekarang kita ke pemeriksaan motorik dari wajah. Jadi coba Adek mengangkat alisnya ke atas, ya, turunkan, kemudian mengernyitkan dahi. Oke, sudah. Coba Adek tersenyum, giginya kelihatan.
Ya sudah tersenyum. Kemudian posisi mau bersiul, coba deh posisi mau bersiul, mengembungkan pipi. Oke. Nah, motoriknya bagus ya, semua gerakan bisa dilakukan. Pada saat tadi mengernyitkan dahi, kemudian mengangkat alis ke atas, itu ada kerutan di dahinya yang menandakan bahwa memang motorik dari wajahnya bagus untuk pemeriksaan nervus 5 bagian motoriknya. Nah, selanjutnya kita ke pemeriksaan pengecapannya adek. Bisakah adek merasakan rasa yang saya berikan nanti atau tidak? Jadi adek minta tolong lidahnya dikeluarkan ya. Di sini matanya saya tidak perlu tutup ya, karena ini tidak ada tulisan mau itu air apa, jadi adek tidak bisa tahu kan, jadi matanya tidak perlu saya tutup. Nah, tadi sudah merasakan kan? Nah, yang tadi saya berikan kira-kira apa dek? Yang sebelah sini atau sebelah sini? Oke, sudah benar. Jadi memang yang tadi saya berikan air gula. Jadi persepsi rasanya kalau air gula bagaimana? Manis dok. Manis ya? Iya. Jadi adek bagus ya nervus, untuk fungsi pengecapannya bagus. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pemeriksaan berikutnya. Adek bisa menjulurkan lidahnya. Julurkan ya. Oke. Jadi ketika adek menjulurkan lidah, di situ saya akan melihat posisi uvula dalam posisi istirahat bagaimana, kemudian bagaimana posisi faring dan bagaimana posisi palatum molenya adek ketika sedang istirahat. Nah, berdasarkan pemeriksaan yang tadi saya lakukan, posisi uvulanya bagus, jadi tidak ada kecenderungan ke salah satu sisi yang menandakan tidak ada lesi dan kelainan pada nervusnya adek. Nah, kemudian palatum molenya juga dalam kondisi yang bagus pada saat posisi istirahat, posisi faringnya juga dalam keadaan yang baik. Nah, selanjutnya coba adek keluarkan lidahnya, permisi ya. Permisi ya dek. Oke, sudah. Jadi tadi saya sudah sentuhkan spatel ini ke dinding faringnya adek, dan ketika saya sentuhkan itu uvulanya naik ke atas. Jadi itu adalah refleks dari uvulanya adek yang naik ke atas. Jadi refleksnya dinilai bagus ya. Jadi itu normal memang kalau ada refleksnya. Nah, kita kan sudah pemeriksaan sampai ke posisi uvula atau refleks uvulanya. Jadi sebelumnya kita juga harus melakukan, pada saat yang tadi kita harus melakukan pemeriksaan refleks dari korneanya adek. Nah, jadi di sini saya harus periksa refleks kornea dulu ya. Jadi mungkin di sini adek mungkin agak merasa sedikit ketidaknyamanan pada saat saya mengetes refleks kornea ini. Oke. Jadi bisa mendekat sini dek, ya melihat ke atas ya, permisi. Oke. Jadi tadi pada saat saya melakukan refleks kornea adek berkedip, berarti refleks korneanya positif. Jadi dia baik, karena memang kalau misal mata kita disentuh atau diberi goresan, memang itu ada refleks berkedip. Jadi bagus ya. Nah, kemudian kita melanjutkan lagi. Selanjutnya kita ke pemeriksaan fungsi dari menelannya adek ya. Jadi yang pertama di sini adek bisa makan kue ini dulu ya. Silahkan. Sedikit saja ya. Saya cuma mau nilai apakah ada tersedak atau tidak ya. Dikunyah kemudian ditelan ya. Bilang ya dek kalau sudah mau habis, karena selanjutnya kita ada untuk tes minum airnya lagi. Sudah dok? Ya ini, silahkan minum airnya. Sudah ya? Ini dok. Oke, selanjutnya kita ke pemeriksaan kekuatan otot sternocleidomastoideus dan trapezius. Jadi untuk sternocleidomastoideus, adek bisa menghadap ke sebelah sana, menoleh ke arah yang berbeda dengan saya. Apa ada nyeri dek?
Tidak ada dok. Tidak ada nyeri ya. Hadap ke situ ya, tetap menghadap ke sana. Oke, bagus. Kekuatan otot sternocleidomastoidisnya bagus, tidak ada nyeri tekan yang dirasakan ya. Ketika saya melakukan perlawanan untuk menuju ke area yang berbeda juga ketahanan dan kekuatan tonus ototnya bagus. Jadi selanjutnya Adek bisa menghadap ke sana. Menghadap ke sana Dek, badannya. Ya, angkat bahunya ke atas. Ya, permisi ya. Oke. Bisa menghadap ke saya. Jadi untuk kekuatan musculus trapeziusnya juga bagus karena tidak ada pada saat saya melakukan penekanan ke bawah ketika Adek sudah mengangkat naik itu perlawanannya bagus dan Adek juga bisa mengangkat muskulusnya ke atas ya. Jadi itu berfungsi dengan baik untuk nervus yang mengatur pergerakan dari musculus trapezius dan sternocleidomastoides tadi. Jadi kita pemeriksaan yang terakhir yaitu saraf kranial 12. Jadi Adek bisa menjulurkan lidahnya. Lidah keluar saja semua. Oke, jadi dari pemeriksaan lidahnya saya tidak mendapatkan ada atrofi dari lidah, kemudian tidak ada tremor juga pada lidah. Dan coba sekali lagi Dek dijulurkan lidahnya keluar. Oke, silahkan masukkan. Nah, pada saat lidah dijulurkan juga tidak ada kecenderungan posisi lidah ke salah satu sisi. Jadi itu bagus dan itu menandakan bahwa tidak ada lesi di saraf kranial 12 yang ada. Nah, kemudian coba Adek mengatakan ular lari lurus. Ular lari lurus. Oke, jadi bagus ya. Nah, coba sebelum itu saya mau lihat dulu, coba Adek menganga. Kemudian rapatkan kembali. Oke, jadi untuk dagunya juga bagus ya, tidak ada kecenderungan untuk sudut atau deviasi dagunya Adek bagus. Oke, jadi kita tadi sudah melakukan semua pemeriksaannya. Jadi dari semua pemeriksaan yang dilakukan, tadi kan saya juga sudah memaparkan di setiap akhir pemeriksaan yang seperti yang sudah saya paparkan. Jadi semuanya normal. Jadi semua saraf kranialnya Adek ke 12-12-nya itu menjalankan fungsinya dengan baik. Semua fungsinya normal dan tidak ada kelainan apapun yang ditemukan dari pemeriksaan yang tadi. Nah, itu tadi pemeriksaan saraf kranial yang sudah kita lakukan. Terima kasih banyak Dek, sudah sangat kooperatif dalam melakukan tes ini. Dan juga terima kasih banyak sudah mempersiapkan saya sebagai dokter yang memeriksa Adek. Jadi terima kasih sudah berkunjung ke sini ya Dek Aura. Iya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah pemeriksaannya sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.